Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus semangat untuk rindu akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Saat kami rindu akan kebenaran firman-Mu, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami sadar bahwa Engkau adalah penolong kami di setiap kemalangan, sandaran saat kami menjadi rapuh, dan penghiburan saat kami sedang berduka. Tolonglah kami agar melalui renungan firman-Mu ini, kami bisa merasakan akan kehadiran-Mu yang menolong hidup kami. Dan mampukanlah kami untuk tetap bersukacita di tengah persoalan hidup yang sedang menekan sekalipun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup seringkali menghadirkan berbagai macam tantangan dan juga kemalangan yang menguji akan kekuatan iman kita. Dalam keputusasaan, kita mungkin merasa sendirian, merasa tidak berdaya, namun melalui renungan ini, kita akan diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah penolong yang kita setia, yang kita butuhkan. Kiranya setiap kata dalam renungan ini dapat menjadi peneguh iman bagi kita semua. Biarlah kita belajar untuk selalu berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa di setiap kemalangan yang terjadi, tangan Tuhan itu tidak pernah lepas untuk dapat menolong kita dan mengangkat kita. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semua, menjadi kekuatan bagi hidup kita saat sedang berbeban berat. Mari kita baca Mazmur pasal 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudaraku, seberapa sering kita ini merasa seolah-olah hidup ini penuh dengan berbagai macam tantangan dan juga masalah yang tidak ada habis-habisnya. Saat satu masalah selesai, kemudian muncul masalah yang lain lagi. Saat kita sedang merasa lega sejenak, tiba-tiba datang badai kehidupan, tekanan persoalan yang baru menerpa hidup kita. Hidup ini memang tidak pernah luput dari segala kesulitan, dari segala persoalan. Setiap orang, apapun latar belakang dari orang itu, pasti akan pernah mengalami suatu masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Kejadian yang begitu mengecewakan terjadi, ada kesedihan dan duka cita, juga ada penderitaan karena persoalan-persoalan yang tidak kita duga sama sekali. Namun bagi kita orang percaya sebagai anak-anak Tuhan, ada suatu janji yang sangat meneguhkan kita, suatu kebenaran yang tidak tergoyahkan. Tuhan adalah penolong kita di setiap kemalangan yang terjadi. Mari kita merenungkan sebuah ayat yang sangat kuat dari Mazmur pasal 34 ayat 20. Kita baca sekali lagi. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat ini dimulai dengan suatu pernyataan yang mungkin terdengar pesimistis. Kemalangan orang benar banyak. Ini adalah realitas yang harus kita hadapi hidup di dunia ini. Menjadi orang percaya tidak berarti kita akan terbebas dari berbagai macam kesulitan. Justru
Seringkali jalan orang yang benar itu adalah jalan yang penuh dengan tantangan. Karena dunia tidak suka kita hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Mengapa demikian? Karena dunia ini adalah tempat yang tidak sempurna. Dan kita sebagai pengikut Kristus, kita adalah orang asing di dalam dunia ini. Karena kita sebenarnya adalah anak-anak Tuhan. Kewarganegaraan kita ini adalah kerajaan surga yang mulia. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita ini dimusuhi bahkan dibenci oleh dunia ini. Ketika di dunia ini, beberapa anak-anak Tuhan mungkin menghadapi berbagai macam penganiayaan, ada juga cemoohan dan atau bahkan suatu penolakan karena iman kita. Kita mungkin juga mengalami berbagai macam kesulitan hidup yang sama seperti orang lain, seperti soal sakit penyakit, masalah keuangan, atau bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Sesungguhnya firman Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa hidup kita ini akan bebas dari berbagai macam masalah. Tetapi justru sebaliknya, hidup ini akan penuh dengan kemalangan bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, frasa dalam ayat ini adalah suatu pernyataan. Pernyataan ini seolah-olah ingin mempersiapkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk siap menghadapi berbagai macam kemalangan yang tiba-tiba muncul. Jangan merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita saat kita mengalami suatu penderitaan. Kemalangan adalah bagian dari perjalanan hidup kita, dari perjalanan iman kita. Namun, dan ini adalah bagian yang terpenting dari ayat ini. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kata tetapi di sini adalah suatu jembatan dari keputusan menuju harapan yang baru. Ini adalah titik balik yang mengubah pandangan kita dari adanya suatu masalah menjadi suatu solusi, dari penderitaan menjadi sesuatu yang membebaskan atas hidup kita. Mazmur pasal 34 ayat 20 memberikan kita dua kebenaran yang penting. Yang pertama, kemalangan adalah kenyataan hidup di dunia ini. Penderitaan dan kesulitan adalah bagian dari pengalaman manusia. Bahkan bagi mereka yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ini adalah pengakuan yang jujur bahwa hidup tidak selalu berjalan dengan mulus, bahwa hidup tidak selalu baik-baik saja. Yang kedua, Tuhan adalah penolong yang setia. Walaupun masalah itu banyak, Tuhan memiliki kuasa dan juga kehendak untuk melepaskan kita dari semuanya itu. Pelepasan dari Tuhan tidak selalu berarti bahwa Dia akan menghapuskan masalah kita seketika itu juga. Tidak demikian, saudaraku. Terkadang pelepasan itu datang dalam bentuk kita diberi suatu kekuatan untuk dapat bertahan menghadapi masalah itu. Juga soal damai sejahtera di tengah badai persoalan yang sedang terjadi. Tuhan memberikan damai sejahtera. Atau bahkan soal hikmat untuk dapat kita menghadapi situasi yang sedang sulit. Terkadang pelepasan itu adalah suatu pembebasan secara rohani yang membuat kita tidak lagi terikat oleh rasa takut, oleh kecemasan, dan bahkan oleh keputusasaan. Meskipun kondisi fisik kita mungkin belum terlihat berubah.
terkadang pelepasan itu adalah suatu mukjizat yang menghapuskan masalah itu dari hidup kita. Mari kita lihat contoh-contoh nyata di dalam Alkitab. Yang pertama, Yusuf mengalami kemalangan yang luar biasa. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya, ia dijual sebagai budak, bahkan ia dipenjara tanpa alasan. Kemalangan-kemalangan Yusuf bertumpuk-tumpuk, tetapi pada akhirnya Tuhan melepaskan dia, bahkan mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Pelepasan Tuhan bagi Yusuf tidak terjadi dalam waktu yang singkat, dalam waktu semalam. Ini adalah sebuah proses yang panjang, penuh air mata dan juga kesabaran. Namun akhirnya Tuhan membuktikan dirinya sebagai penolong. Yang kedua, Daud, penulis Mazmur ini. Daud juga mengalami suatu kemalangan yang tidak terhitung. Ia dianiaya oleh Raja Saul. Terpaksa Daud melarikan diri dan hidup dalam ketakutan. Bayangkan, seseorang dicari oleh raja dengan segala kekuatannya untuk dibunuh. Itu pasti menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Namun dalam semua itu, Daud selalu berseru kepada Tuhan dan Tuhan melepaskan dia. Daud tahu dari pengalamannya sendiri bahwa meskipun masalahnya banyak, pertolongan Tuhan itu jauh lebih besar. Yang ketiga, kita belajar dari Ayub sebagai contoh yang lain. Ia adalah orang yang saleh, tetapi ia mengalami suatu penderitaan yang tidak terbayangkan. Kehilangan harta benda, kehilangan semua anak-anaknya, bahkan kesehatannya sekalipun dia kehilangan kesehatannya karena dia menderita penyakit yang mengerikan. Ayub tidak tahu semua itu terjadi demikian saja dalam waktu yang singkat. Tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan Ayub dan memberkatinya 2 kali lipat dari sebelumnya. Pelepasan Tuhan bagi Ayub adalah suatu bukti nyata bahwa penderitaan tidak akan bertahan selamanya bagi orang percaya. Bagaimana kita bisa menerapkan kebenaran ini dalam hidup kita sehari-hari di zaman sekarang ini? Yang pertama, jangan terkejut dengan kemalangan. Hidup ini selalu penuh dengan tantangan. Daripada merasa kecewa atau menjadi marah saat masalah itu datang, marilah kita bersiap dengan iman yang teguh dalam menghadapi setiap badai kehidupan. Sadarilah bahwa ini adalah bagian dari perjalanan kita dan bahwa Tuhan akan memakai kesulitan yang sedang terjadi untuk membentuk karakter kita. Yang kedua, berpegang teguh pada janji Tuhan. Ketika badai datang, peganglah erat-erat janji-janji Tuhan. Ucapkan ayat ini di dalam hati dan juga di dalam doa-doamu. Ingatlah bahwa meskipun kemalanganmu itu banyak, Tuhan itu sanggup melepaskanmu dari semuanya itu. Ini bukan janji yang kosong, melainkan suatu kebenaran yang telah teruji oleh banyak orang percaya sepanjang sejarah dunia ini. Yang ketiga, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jangan mencoba menyelesaikan masalahmu dengan kekuatan Anda sendiri. Serahkan semuanya di dalam doa-doamu. Berdoalah dengan jujur, ceritakanlah semua kekhawatiranmu itu dan percayalah bahwa Tuhan mendengar.
bahwa Tuhan peduli atas segala persoalanmu. Pelepasan dari Tuhan itu seringkali dimulai dengan tindakan iman kita untuk tetap percaya dan mau berserah dalam hadirat Tuhan. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan saja. Yang keempat, carilah pertolongan dari komunitas orang percaya. Kita ini tidak dirancang untuk menjalani hidup ini sendirian. Ketika kita menderita, carilah dukungan dari sesama orang-orang percaya. Orang-orang percaya saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling menopang. Itu adalah cara Tuhan bekerja di dalam kita untuk melepaskan kita dari kesendirian, dari kesepian, dan dari keputusasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini memang sulit dan kemalangan pasti akan datang menghampiri banyak orang. Tetapi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah sendirian menghadapi semuanya itu. Kita memiliki Tuhan yang setia, yang sudah berjanji untuk menjadi penolong bagi kita. Ia adalah Tuhan yang melepaskan Yusuf dari penjara, yang soal masalahnya Daud dari kejaran Raja Saul, dan juga soal Ayub dari penderitaannya. Ia adalah Tuhan yang sama, yang kemarin, yang hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan itu tidak berubah. Kasih setianya nyata dalam hidup kita. Jadi apapun yang sedang kita hadapi hari ini, rasa sakit, soal kekecewaan, soal ketakutan, atau bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai sekalipun, ingatlah janji Tuhan ini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Marilah kita hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah apapun, dan bahwa pada akhirnya Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Firman-Mu dalam renungan ini mengingatkan kami bahwa meskipun kami menghadapi banyak masalah, Engkau adalah penolong kami yang setia. Kami mengakui bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tuhan, saat kami merasa putus asa, kuatkanlah iman kami. Saat kami menghadapi kesulitan, berikanlah kami hikmat untuk dapat menghadapinya. Saat kami merasa takut, ingatkanlah kami bahwa Engkau adalah perisai dan benteng kami. Tolonglah kami untuk selalu melihat tangan-Mu yang bekerja dalam segala situasi, bahkan di saat yang paling gelap sekalipun dalam hidup kami. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami akan selalu menemukan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan.
Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.